Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hari ini hadirin Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentu dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berkumpul berfastabiqul khairat. Tentunya kita berharap mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang kita lakukan memberikan bekas kepada diri kita berkaitan dengan ilmu yang kita dengarkan, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi jembatan bagi diri kita untuk membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita semua. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang berbahagia, hari ini kita coba untuk sedikit membahas berkaitan dengan menjadi muslim yang santun di era digital. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Di era digital saat sekarang ini, kita ketahui bahwa interaksi manusia itu tidak hanya terjadi secara langsung, atau mungkin kita bahasakan tatap muka, akan tetapi juga melalui dunia maya yang kita kenal dengan media sosial, pesan instan, forum online, dan berbagai platform digital lainnya. Sebagai seorang muslim, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita tetap dituntut untuk menjaga akhlak, baik secara tutur kata, kemudian secara perilaku kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya yang saat sekarang ini lagi kita ikuti secara seksama. Sebab kita harus sadarkan diri kita, sesungguhnya Islam itu mengajarkan kepada diri kita berkaitan dengan kesantunan dan kemudian adab dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan teknologi dan media digital. Kalau kita mau melihat pelajaran tersebut pada Quran surat Al-Hujurat ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Allah memberikan pernyataan kepada diri kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu jauh lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ya, mengajarkan kepada kita untuk jangan menghina, bahkan merendahkan atau membuli orang lain di media sosial. Kemudian pada Quran surat Al-Isra ayat ke-53, Allah juga menegaskan kepada kita, wa qul lil ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau secara santun, karena sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Mengajarkan kepada kita berkaitan dengan komunikasi digital harus dengan berkata yang baik dan tidak perlu memancing perpecahan. Rasul SAW juga sendiri menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia
berkata yang baik atau tidak mampu, hendaknya dia diam. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum memposting atau berkomentar, pikirkan apakah itu baik atau bermanfaat. Lalu hadis tentang akhlak mulia yang menyampaikan kepada kita dari baginda Rasulullah SAW, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Artinya, akhlak itu menjadi ukuran utama kebaikan seorang muslim dan termasuk aktivitas digital. Saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda tuan puan abang kakak yang berbahagia, sehingga Syekh Yusuf Al-Qardawi menyampaikan kepada kita bahwa beliau menyatakan media digital adalah sarana dakwah modern, akan tetapi harus diiringi dengan akhlak dan adab Islam. Komunikasi di media sosial tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islam. Buya Yahya, ulama Indonesia, itu menekankan kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan pada media digital. Jari-jari kita adalah lisan kita di media sosial, maka jaga jari-jari kita seperti menjaga lisan kita. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz menyampaikan kepada kita dengan menyatakan bahwa menyebarkan kebencian, ghibah, atau fitnah di media massa atau surat kabar adalah merupakan dosa besar. Hal ini berlaku juga di dunia maya. Sedangkan Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang kita kenal dengan Gus Mus menyampaikan kepada kita bahwa santun itu adalah ciri seorang muslim sejati. Dunia maya bukan alasan untuk bersikap kasar, karena itu mencerminkan kepribadian asli kita. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka dari pembahasan-pembahasan di atas kita bisa memetik beberapa poin penting. Di antaranya yang pertama, kita diperintahkan untuk berpikir sebelum memposting. Artinya apa? Hendaknya kita menanyakan diri kita sendiri, apakah yang ingin kita posting itu benar, bermanfaat, dan kemudian mendatangkan kebaikan atau tidak. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan ramah. Artinya, hindari kata-kata kasar, sarkasme, dan hinaan. Lalu yang ketiga, jangan suka sebarkan hoaks atau fitnah. Jaga adab diskusi meski berbeda pendapat. Lalu yang kelima, hormati privasi dan hak orang lain. Artinya, jangan membongkar aib atau kemudian data pribadi seseorang tanpa izin. Yang keenam, hendaknya kita menggunakan media sosial untuk kebaikan. Artinya, kita berdakwah, berbagi ilmu, atau memberi motivasi pada media-media sosial tersebut. Yang ketujuh adalah berdoa agar dijaga dari lisan dan tulisan yang menyakitkan. Artinya, kita meminta perlindungan kepada Allah dalam setiap aktivitas digital kita. Maka kesimpulannya adalah jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, menjadi muslim yang santun di era digital itu adalah bagian dari keimanan dan kemudian cerminan akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Teknologi hanyalah alat, sedangkan akhlak adalah ruh dari interaksi. Di zaman ini, saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ya bunda tuan puan abang kakak sekalian, kita pahami, kita ketahui bahwa di mana jejak digital itu sulit untuk dihapus. Menjaga tutur kata adalah merupakan sebuah kewajiban bagi diri kita. Sikap dan kemudian etika online itu harus kita perhatikan dengan baik, karena semua tanpa kita sadari adalah merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, melindungi kita dari hal-hal yang negatif, dan kemudian selalu senantiasa menumbuh kembangkan hidayah dalam jiwa dan raga kita,
yang kemudian dengan modal itu dapat membuat kita menjadi muslim yang santun di era digital yang saat sekarang ini kita sama-sama ikuti dan kita sama-sama berada di dalamnya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.